Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dela, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Perkenankan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Studi Islam Akhlak untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Pokok pembahasan yang pertama, akhlak kepada tetangga. Yang kedua, jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia. Yang ketiga, terapi subhat dan syahwat. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, akhlak dalam bermedia sosial. Yang keenam, akhlak terpuji, adil dan ihsan. Yang ketujuh, akhlak tercela suap dan korupsi. Dan yang terakhir, akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga yang dimaksudkan dalam Islam yaitu sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dijauhi oleh seseorang dalam hubungan dengan tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Tetangga dibagi menjadi dua. Yang pertama, tetangga dekat dan tetangga jauh dapat diukur dari 40 rumah ke depan atau ke belakang. Yang kedua, ke kiri atau ke kanan, mazhab Syafi'i. Bertetangga yaitu bagian dari keimanan seseorang hamba. Malaikat Jibril mewasiatkan tidak hanya satu kali tetapi sampai beberapa kali Rasulullah SAW tentang bertetangga, karena sangat penting menghormati dan berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasulullah mengira bahwa tetangga bisa menjadi seorang ahli waris. Rasulullah pernah bersumpah demi Allah tidak beriman sebanyak 3 kali, sampai sahabat bertanya, mengapa Rasulullah sampai bersumpah 3 kali? Artinya bukan masalah kecil lagi. Siapa yang engkau maksud yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dengan keburukannya. Dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim harus menjadi tetangga yang terbaik untuk tetangganya, karena orang bisa terhambat tidak masuk surga disebabkan tidak memiliki adab yang baik terhadap tetangga. Jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia. Mutmainah adalah jiwa yang beriman dan tidak digelitik rasa takut dan duka dalam hati. Mutmainah bisa diartikan sebagai jiwa yang ikhlas, yakin, beriman, dan juga jiwa yang ridho dengan ketentuan Allah dan yang tahu bahwa sesuatu yang menjadi bagiannya pasti akan datang kepadanya. Mutmainah merupakan tingkat tertinggi dari jiwa yang dimiliki manusia. Puncak dari segala kebaikan manusia apabila telah mencapai jiwa mutmainah. Ketika jiwa sudah mutmainah, cirinya yang pertama, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jiwa akan tenang ketika kita semakin beriman, ridho terhadap qada dan qadar Allah, dan yang terakhir, yakin terhadap janji Allah. Mutmainah itu diambil dari kata Islam itmainan fil itmanah, yang artinya tentram atau tenang. Apabila kata ini dikaitkan dengan jiwa manusia, berarti manusia yang diberikan oleh Allah ketenangan di dalam jiwanya. Tidak mudah putus asa, tidak pesimis, jiwa senantiasa takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kata mutmainah itu artinya jiwa yang tetap, yang istiqomah, dan jiwa yang berfokus sama Allah dan kebenaran. Lalu Imam Ibnu Atsyur mengatakan jiwa seseorang ingin memiliki jiwa mutmainah atau tenang, kuncinya ada di dalam hati, yakin dan membenarkan, tidak perlu ragu terhadap Al-Quran dan ajaran Allah. Rasulullah mengajarkan doa pendek agar mendapatkan jiwa yang tenang. Ya
muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Terapi syubhat dan syahwat. Syubhat adalah kekeliruan dalam memahami agama, sedangkan syahwat adalah keinginan atau yang disebut dengan hawa nafsu. Menurut Imam Abil Izz al-Hanafi dalam kitabnya yang berjudul Syarh al-Tahawiyah, beliau menyebutkan bahwa penyakit hati yang ditimbulkan oleh syubhat itu lebih berbahaya daripada penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat. Karena penyakit hati yang ditimbulkan sebab syahwat wujudnya kelihatan dalam bentuk maksiat dan akan mengakibatkan dosa yang besar bagi pelakunya. Pada kitab yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang berbicara bagaimana metode mensucikan hati, karena pada dasarnya manusia itu kuncinya ada di dalam hati. Sebagaimana Rasulullah telah mengatakan, ingat, di dalam diri manusia ada segumpal daging yang jika baik makan baik pula seluruh perbuatannya. Begitu pula sebaliknya, jika buruk maka buruk pula perbuatan dirinya. Segumpal daging itu ialah hati manusia. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyebab rusaknya hati manusia itu terbagi dua perkara. Yang pertama, dibersihkan dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersih dari setiap syubhat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia bahwa yang halal itu jelas dan yang haram pun itu jelas. Karena syubhat itu berada di tengah-tengah antara yang halal dan haram, maka syubhat itu meragu-ragukan perasaan manusia apakah ini halal atau haram. Meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kata meneladani yang berarti meniru atau mencontohkan perilaku seseorang. Sebagaimana telah Allah turunkan Quran surat An-Nisa yang berbunyi, siapa yang taat kepada Allah kemudian taat kepada Rasulullah, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari para nabi, dari orang-orang yang sidik atau jujur dalam keimanan, para syuhada dan orang-orang yang soleh, dan itu adalah sebaik-baiknya teman. Rasulullah mengatakan, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yaitu kita dapat mengenal secara detail dan mengamalkan apa yang ada pada diri Nabi SAW, baik yang sifatnya al-khuluqiyah, kita mencintai kesempurnaan Nabi dalam bentuk fisiknya, dan mencintai kesempurnaan akhlaknya Nabi. Akhlak dalam bermedia sosial. Bentuk muraqabah dalam bermedsos adalah sikap kehati-hatian tidak reaksioner ketika membaca berita, cek kebenarannya sumber sehingga tidak segera mengambil keputusan yang istilah Jawanya gerusa-gerusu. Kemudian juga tidak sembarangan menerima share sesuatu yang tidak jelas sumber kebenarannya. Teknologi adalah alat, maka jika alat itu disalahgunakan akan mempunyai dampak yang begitu besar di dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sebaliknya, jika alat itu digunakan sebaik-baiknya sebagai sarana ibadah dan sarana dakwah, akan memiliki dampak pahala yang berlipat ganda. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang namanya wasilah atau sarana itu bagaimana tujuannya. Apabila sarana ini ditunjukkan untuk berbuat baik, maka hukum sarana itu menjadi baik, dan sebaliknya, jika sarana itu bertujuan jahat, contohnya digunakan sebagai aksi kriminal, maka sarana itu menjadi haram. Bermedia sosial itu bisa menjadi penghapus pahala dan juga menarik ke dalam neraka apabila disalahgunakan dalam penggunaannya. Begitupun sebaliknya bisa menjadi ladang pahala dan mendapatkan balasan surga apabila digunakan secara baik atau sesuai aturan Allah untuk sarana ibadah.
Akhlak terpuji adil dan ihsan. Adil artinya sama atau seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Kata adil diartikan sama, maksudnya seseorang memperlakukan seseorang atau sesuatu sama sesuai dengan haknya, atau tidak membeda-bedakan seseorang atau sesuatu dengan yang lain sesuai dengan haknya. Ihsan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi mereka. Membalas perbuatan baik kepada orang yang berbuat kesalahan termasuk perbuatan ihsan. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, secara Allah berfirman bahwa adil dan ihsan itu adalah induk dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditelusuri seluruh perintah Allah itu dasarnya adalah adil dan ihsan di dalam segala hal. Adil secara bahasa artinya jalan tengah di antara dua perkara, tidak tertentu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Sementara adil secara syariah yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Kata adil diartikan oleh Ibnu Abbas bahwa adil itu ada yang bersifat vertikal, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan untuk bagaimana tentang cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia telah mentauhidkan Allah, maka sesungguhnya manusia itu telah adil menjadi seorang hamba. Dan adil ada yang bersifat horizontal, hubungan langsung dengan manusia, ditunjukkan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya dan pada haknya. Nabi SAW membuat suatu kaidah, yaitu sesungguhnya tidaklah disucikan suatu umat apabila umat itu tidak memberikan suatu hak kepada orang-orang yang lemah. Akhlak tercela suap dan korupsi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, "Dan janganlah kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara dosa, sementara kalian mengetahuinya." Dan Nabi SAW telah mengingatkan itu, di mana manusia tidak akan lagi mempertimbangkan halal dan haram di dalam masalah rezekinya pada akhir zaman nanti, yang artinya manusia tidak akan lagi memperhatikan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperhatikan hanyalah kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Nabi telah memperingatkan untuk tidak berbuat riswah atau suap, karena ketika riswah sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat, maka sistem hukum dan tatanan sosial masyarakat akan rusak. Padahal Allah sudah mengingatkan manusia di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara yang batil, kecuali dengan cara berdagang yang saling ridho antara satu dengan yang lainnya." Allah mengingatkan bahwa riswah di dalam riwayat Imam Ahmad itu Allah melaknat orang yang menyuap atau orang yang disuap, atau perantara penyuapnya itu termasuk ke dalam lingkaran dosa karena mereka sama-sama memakan suap. Adapun dampak dari perbuatan suap yaitu tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka riba, maka Allah akan menguji mereka dengan krisis, dan tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka suap, maka Allah akan menguji mereka dengan perasaan takut dan ketidaknyamanan karena riba dan suap itu termasuk ke dalam dosa besar. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang tuanya. Dengan demikian, dalam Islam, di samping berkewajiban berakhlak yang baik kepada Allah dan kepada diri sendiri, manusia juga memiliki kewajiban berakhlak baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
kita agar istiqomah di jalannya, agar mentauhid Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tauhid, dan istiqomah ini adalah hubungan terbaik antara manusia dengan Allah. Kemudian hubungan yang terbaik antara manusia dengan manusia adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Jika dilihat dari berbagai macam ayat Al-Quran, pasti setelah Allah memerintahkan bertauhid, kemudian perintah yang kemudian adalah menghormati kedua orang tua. Jadi perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah perintah pertama dalam hablum minan nas. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya birrul walidain yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah tiada, yaitu menyambung tali silaturahim orang yang dahulu dicintai orang tuanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.